Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Meneruskan ngaji yang sempat tertunda sudah beberapa kali. Saya memang termasuk orang yang sangat menekuni ilmu. Penelitian itu saya berkali-kali bilang tidak harus orang-orang pintar banget sebetulnya, karena perangkat yang disediakan Allah ini juga menyediakan untuk orang-orang bodoh, dan itu hikmah terbesar dari Islam. Jadi Islam ini bisa difahami orang pintar juga oleh orang-orang yang enggak pintar. Saya punya kenangan tentang ilmu astronomi. Kita belajar falak itu jelimet, Pak Fathul Wahid, jelimet sekali. Ketika ada perdebatan misalnya awal Ramadan itu Ahad sama Senin, saya ulang lagi, misalnya Ahad, Minggu sama Senin. Karena kita ini di pesantren kalau bilang Minggu itu kadang dilarang, harus bilang Ahad. Apalagi kiainya Pak Fathul Wahid di Kudus, yaitu Rehan, itu fanatik, itu nggak boleh orang bilang Minggu, harus bilang Ahad. Yang lucu itu ada seorang kiai yang sangat fanatik terhadap Islam, itu nggak mau kalendernya ditulis kenaikan wafat Isa al-Masih. Karena keyakinan umat Islam bukan Isa yang wafat tapi Sibeh Isa. Itu di kalender Kudus kan wafatnya dalam kurung Sibeh Isa. Ya, yang menyerupai Isa. Jadi saking fanatiknya tetap menulis sesuai keyakinan. Saya teruskan. Orang kadang bilang begini, cara orang yang tidak mendalami ilmu. Sama-sama kiai, sama-sama ormas Islam kok beda awal Ramadan, sehingga jadi debat Ahad atau Minggu sama Senin. Saya punya mak-mak ya, kalau orang sepuh yang dulu ikut bukit saya, jadi saya ini generasi kelima, itu orang itu muammar, ditektir umurnya panjang. Itu bilang gini, Gus, sebetulnya untuk tahu kalender yang benar mana itu gampang katanya. Cari tanggal 15. Nanti kelihatan siapa yang salah. Ternyata betul. Kalau dihitung Ahad, nanti 15-nya misalnya jatuh hari apa. Nanti kelihatan, ternyata pas yang dikatakan 15 versi Ahad itu bulan belum purnama. Purnamanya itu di versi mereka yang tanggal 16. Berarti benar mana? Yang Senin kan? Tapi yang versi Senin ternyata betul pas 15 pas purnama. Artinya apa? Allah menyediakan perangkat untuk menguji Senin apa Ahad dengan cara awam, yaitu nunggu tanggal 15. Artinya gini, kata siapa yang tahu itu hanya orang pinter gitu. Orang awam juga bisa tahu, karena agama ini milik bersama, ya milik orang pinter, milik yang tidak. Sehingga dalam pola-pola Islam, di antara madhab Syadzili, madhab Thariqah Naqsyabandiyah, beliau di antara kampanyenya gini, kata Thariqah Naqsyabandiyah, Thariqah kami ini yastawi fistifadatiha ar-rijal wasibyan. Popularitas Thariqah saya mudahnya dipahami ini antara orang pinter yang sudah dewasa sama anak-anak kecil ini sama. Kenapa demikian? Kalau dalam filosofi kebenaran itu ada pepatah fa innal haqqo adharu min syamsid dhahira. Kebenaran itu lebih jelas ketimbang matahari di siang. Sehingga mereka dengan mudahnya mensifati Allah misalnya al-dhahir, zat yang begitu jelas. Kenapa Allah begitu jelas? Karena ulama dulu cara, kalau dalam bahasa pondok mensifati, menstatuskan alam raya ini maujud. Maujud itu ada. Di mana-mana sesuatu yang ada itu ya diciptakan oleh yang ada. Masa Anda ada kok menciptakan yang ada? Sehingga mereka tidak pernah tertarik sama paham komunis, ateis, bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Pertanyaannya adalah bagaimana sesuatu yang tiada menyebabkan yang ada. Jika ulama dulu pinter, sifat wajib itu apa? Wujud. Karena alam raya ini kadung wujud, kadung maujudat, maka Allah harus wujud. Berhubung wujudnya Allah itu wujud penyebab, harus qadim atau harus awal. Masa penyebab datangnya terlambat dulu ya? Jadi efek dari penyebab ini. Sehingga mereka dengan gampangnya mensifati Allah al-dhahir, yang begitu jelas. Sehingga Imam Sibawayh ahli nahwu itu mengenali Allah lewat teori nahwu. Dia bilang
Allah itu siapa? Allahu a'raful ma'arif, zat yang paling mudah dikenal. Nah sehingga tadi seperti yang dikatakan Pak Rektor, sebetulnya perangkat ilmu seperti tadi menemukan bulan itu, di antaranya ditemukan kalau bulan itu nggak rata itu ya lebih teori gambar, karena sekian jarak punya akibat sekian, punya misalnya kita melihat gunung kelihatannya indah, padahal di situ ya ada lubangnya, ada pohon yang tertebang, ada pemandangan yang nggak indah. Tapi gara-gara dilihat dari jauh semuanya, maka disarankan orang yang baru nggak suka istrinya terus lihat dari jauh, tinggal minggat lah kira-kira. Kalau ditinggal minggat 2 bulan itu mesti cinta lagi itu. Kan fungsinya baru kelihatan itu. Tapi kalau dekat terus tuh mesti sama neknya lah kira-kira gitu, sama mangkalnya itu. Sehingga itu ya dipakai teori juga dalam silaturahim. Di agama terkenal ada pepatah zurhiban tasdad kuban. Jadi ya jangan sering ketemu, nanti kamu gampang cinta. Kalau sering ketemu ya gampang bosen lah kira-kira seperti itu. Nah, kemudian teori-teori awam ini dikembangkan. Yang awam, jadi dulu orang menemukan matahari itu besarnya kayak apa, rembulan besarnya seberapa, itu dilihat setiap kita melihat mobil itu jarak 1 kilo masih kelihatan sekian meter, nanti kalau 2 kilo berkurang sekian senti, kalau 3 kilo berkurang sekian senti, terus dikalikan ya kira-kira seperti itu. Kalau rembulan masih kelihatan segede itu berarti kali sekian pengurangan tadi, terus ditemukan. Makanya kita Pak Fathul Wahid yang di pesantren yang memang serius ngaji itu ada ilmu falak, itu ditemukan sebelum ada teknologi. Kita tahu gerhana itu lamanya berapa, terus yang kena gerhana sisi mana, terus itu dihitung. Karena dari dulu sains ilmu itu di atas teknologi. Jadi kalau keyakinan kita di pesantren, teknologi itu hanya menyumbang nggak sampai 30%. Jadi orang bisa menemukan pesawat misalnya itu karena melempar batu, kalau masih ada tekanan batu itu tidak akan jatuh. Padahal batu itu tidak ada mesinnya, asal ada tekanan dia tidak jatuh. Terus dihitung kecepatan berapa yang menjamin sesuai itu tidak jatuh. Ini ditemukan pesawat, meskipun mau landing harus tetap banter, karena kalau tidak banter jatuh. Itu dihitung, artinya dari sains dulu baru ditemukan teknologinya untuk gimana supaya tetap kecepatan sekian itu ketika mau landing. Nggak boleh pesawat direm, kalau direm ya jatuh karena tadi seperti batu dilempar dia agak jatuh ya kalau masih ada. Sehingga instrumen itu ditemukan juga di bab tauhid. Saya punya kitab namanya Hasyiatul Musi, dikarang ulama top Indonesia namanya Syekh Mahfud Al-Musi. Itu beliau cerita Imam Al-Amudi itu ulama top, tapi dia itu unik. Tiap ngajar santrinya itu ngajar matematika, ngajar ilmu eksak. Terus ditanya, sampai muridnya itu ragu, ini guruku masuk surga enggak, ini kiai kok hanya ngajar matematika. Ya, kira-kira ngajar, ya seperti mahasiswa jenengan kan, ini rektor masuk surga enggak, ngomong teknik terus gitu. Tapi gurunya kayaknya enggak terima, disugoni santrinya itu enggak terima, karena beliau seorang wali. Murid-muridnya itu bermimpi. Ini penting saya ceritakan, mungkin agak aneh di dunia kampus di bab ini. Kalau dalam teori kita, Pak On itu, mimpi sama nyata melihat itu otoritatif mimpi. Ini yang agak aneh di ilmu pesantren. Jadi melihat dengan langsung dengan mimpi itu otoritatif mimpi. Karena mimpi ru'yal mukmin dijamin oleh Rasulullah sama dengan 46 juz'un minan nubuwah. Jadi persennya itu besar sekali, 46% dari juz'un minan nubuwah, otoritatif. Nah, tentu itu tidur yang benar. Logikanya gini, kata-kata kitab-kitab menjelaskan. Orang kalau melihat langsung itu pasti terpengaruhi oleh cinta atau tidak cinta, senang atau tidak senang, sedang butuh apa enggak. Jadi kalau saya sedang butuh dengan Pak Rektor itu melihatnya dengan penuh harapan. Jadi kalau saya sakit mau mati itu senang lihat dokter karena ini harapan, Rektor nggak ngefek gitu kan. Tapi kalau saya politikus melihat ketua partai itu lebih respect ketimbang melihat dokter. Jadi gara-gara banyak kepentingan ini melihat itu nggak pernah jujur itu, nggak pernah jujur. Jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu kalau dalam teori kita. Makanya kalau dalam teori pesantren itu kebalik. Anna sunyamun wa idza matu idza bau. Manusia itu hakikatnya tidur baru setelah mati bangun. Makanya kita di dunia nganggap uang itu penting, harta itu penting, jabatan penting. Setelah kita mati ternyata yang paling penting itu hanya sujud. Karena kamu itu kenangan ketemu Allah terbaik itu sujud. Yang kita anggap penting di dunia semuanya tidak penting. Yang kita anggap sepele kayak sholat ternyata itu super
penting. Tapi sadar itu nunggu nanti di akhirat. Nah, saya ini termasuk syukur yang sadar sebelum sampai akhirat. Jadi termasuk orang yang beruntung gitu. Nah, kenapa mimpi itu begitu penting? Karena tadi ketika orang tidur itu off semua, sistem sarafnya, sistem apanya. Yang ada hanya pengendalian Tuhan. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apalagi kalau tidurnya benar ya tentu pakai wudu, pakai doa-doa, terus menghadap kayak mayit gitulah, standar mayit menghadap ke kiblat kayak posisi mayit. Sehingga dia ada intervensi pada dirinya sendiri, ya tidak punya keinginan dari dirinya sendiri. Kamu kan nggak bisa ingin wah tidur ingin ketemu wanita cantik kan nggak bisa tentukan itu. Akhirnya ya benar-benar hanya milik Allah. Apalagi kalau kita bacanya benar, terus pikirannya benar. Makanya uniknya dalam Islam adalah doa mau tidur dengan wiridan setelah sholat itu ajarannya Nabi banyak mau tidur. Wiridan subhanallah 33, alhamdulillah 33, wabar 33 dan disempurnakan seterusnya itu. Itu ijazah Nabi kepada Sayyidah Fatimah itu untuk mau apa? Tidur. Bismika wadok tujam jiwa bismika arba'u. Sampai doanya panjang. Allahumma al-jatuh zuhri ilaika sofu. Panjang sekali doa tidur. Saya yakin jenengan tidak hafal dan tidak. Paling ya bismika wadok tujampi apa? Bismika Allahumma ahyawa. Terus sebagian ustadz bilang itu doa ngaji katanya. Ada seorang ustadz saking mangkelnya, ibu sudah baca doa ngaji belum? Itu doa bismika Allahumma ahya bismika wa. Wah itu kan doa mau tidur Pak Ustadz. Iya biasanya kalau ngaji tidur. Jadi doa itu kalau itu doa mau. Akhirnya mimpi itu penting. Karena di situ manusia nggak punya nafsu, nggak punya keinginan. Sehingga yang ada itu kata Nabi itu ada siktatun wa arba'una juz'an minan nubuwwah. Sehingga dulu itu mimpi itu jadi sarana. Kita tahu kan cerita orang-orang dulu. Fir'aun itu kurang jahatnya, kurang kelirunya. Dia mimpi ada api dari Bani Israel yang membakar kerajaan. Dan semua pentawilnya sepakat itu maksudnya Anda akan dihabisi kerajaan Anda oleh Bani dari Bani Israel. Begitu juga raja zaman Nabi Yusuf itu mimpi kalau ngalami ada tujuh sapi yang hidup dimakan oleh tujuh sapi yang mimpi itu sarana juga. Bahkan dari orang kafir. Karena ya tadi yang preman ya nggak ada premannya, yang soleh ya nggak ada solehnya, semua dikendalikan oleh Allah Ta'ala. Sehingga tidur ini menurut agama lebih otoritatif. Misal dengan tidur yang benar. Jangan tidur sambil ngerokok, terbangun karena ininya kena itu. Nah, cerita-cerita unik begini, kalau ada orang pesantren itu tidak tahu. Karena ini memang khas-khas membalikan satu fakta yang diyakini orang banyak. Sehingga ulama dulu itu cerita, ini saya teruskan. Imam Amudi itu akhirnya murid-muridnya mimpi. Mimpi di situ tanya, Pak Ustadz, Anda masuk surga enggak ketika hidupnya hanya nerangkan matematika? Oh iya, saya bahkan enggak sekedar di surga. Malaikat dikumpulin Allah untuk mendengarkan presentasi saya ngajar matematika. Jadi, kata dia cerita, Allah bilang gini ke malaikat, hei para malaikatku, kenapa kamu iman sama saya? Ya karena saya melihat engkau ya Allah, melihat kekuasaan engkau. Tapi imannya orang ini itu melebihi iman kamu. Wah ya tidak bisa, saya melihat engkau langsung, ini tidak melihat engkau langsung. Kenapa begitu yakin seperti yakin kita? Oh iya. Terus Mama Mudi, silahkan ajari matematika. Mama Mudi mulai ngajari matematika. Terus beliau ngajari ya sederhana. Angka 2, 3 sampai ribuan sampai jutaan. Itu binisbat ilal wahid, nisbatun wahid. Yaitu nisbatun fari ilal asli. Hanya ngajar itu dong. Dunia ini apapun banyaknya variannya, apapun banyak makhluknya, itu semuanya adalah nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 1 juta cabangnya 1, semua itu dimulai dari 1. Jadi di mana-mana hitungan itu dimulai dari 1. Dan satu ini harus ada, yaitu Tuhan. Matematika akhirnya malaikat, keren juga maksudnya. Keren juga maksudnya. Akhirnya Allah bilang, dan itu didawuhkan juga oleh Rasulullah SAW, Ubaliman amanati walam yaron. Yang hebat itu imannya orang yang enggak melihat saya. Makanya masyhur itu malaikat ditanya Allah, siapa imannya yang paling kuat? Ya kita, karena melihat engkau langsung ya Allah. Para nabi. Terus
Tapi yang dari sekian pertanyaan itu jawab sama. Yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad di akhir zaman. Gak menangi nabinya, juga gak pernah lihat surga neraka, tapi iman sama saya. Dan mereka punya cara untuk imannya itu berkualitas sama dengan kamu para malaikat. Nah, di antaranya dengan cara logika yang saya utarakan tadi. Amkhuliku min ghairi syai'in amhumul khaliqun. Kalau alam raya ini wujud, maka penyebabnya harus sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang enggak wujud menyebabkan yang wujud. Kalau angka 10 ada, 1 juta ada, pasti dimulai angka 1. Makanya nisbatusna ini wal arba'ah ila ma la nihayata laha. Itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya itu nisbat ilal wahid adalah nisbatul far'i ilal asli. Itu cara-cara, makanya tadi kajian ilmu itu tidak ada. Makanya perasaan saya itu kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil Pak Fatullah. Saya punya kitab, ini saya ulang lagi, kitab calon wali. Kenapa saya sering cerita wali? Kalau di kampus itu kan orang inginnya ya jadi dekan, jadi rektor atau jadi menteri lah kira-kira gitu. Kalau di pesantren orang itu cita-citanya satu ingin jadi wali. Ya supaya majelis ini barokah, saya tidak perlu cerita dunia kampus. Kalau ceritakan corong domu ya segoro. Bungso keinginan gitu kan tidak selera saya, juga ada dunia saya. Saya sama dapatnya itu ya saya tidak. Itu kitab, saya punya kitab calon wali lah kira-kira. Atau wali sudah wali top. Namanya kitab Tasbihul Fuad, karangannya Sayyid Abdul Haddad. Itu beliau cerita, di antara ceritanya itu penting. Kata beliau begini, saya itu tidak khawatir orang Islam jadi murtad, apalagi jadi ateis. Karena kalimat la ilaha illallah itu sahlatun qoribah, kalimat yang mudah sekali. Sehingga saya tidak khawatir orang Islam yang ketemu orang ateis, ketemu orang macam-macam, asal diajari kalimat ini secara benar. Terus beliau cerita, yang saya takut itu mereka masalah perempuan dan harta. Kalau iman kayaknya enggak. Singkat cerita yaitu di kitab seperti itu. Singkat cerita saya ketemu banyak orang yang kuliah di McGill atau kuliah di Amerika, di Jerman, di Norwegia, di mana-mana di Australia, dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga. Mereka itu orang kebanyakan yang nyuwun sewu enggak keluarga kiai, tapi mereka enggak ada yang enggak tetap iman. Ketika saya tanya kenapa Anda tetap iman, padahal ada beberapa negara yang lebih stabil, lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam. Itu cara berpikir ya sederhana. Enggak lah, kayaknya Tuhan kok ada tanggal lahirnya, enggak lah, kayaknya yang namanya Tuhan itu ya awal lah. Masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi, kayak enggak lah kayaknya. Jadi ya berpikir sederhana. Padahal ya kurang ajarnya Masya Allah. Anak ini ya dukung yang macam-macam, tapi kalau ditanya disuruh yang lain nggak mau dia. Enggak lah, kayak yang benar tetap Islam. Karena kalimat ini, yaitu tadi eksistensi Tuhan, tadi eksistensi Allah itu. La ilaha illallah itu kalimatun sahlah, kalimatun qoribah, kalimat yang begitu mudah dipahami. Kenapa mudah dipahami? Misalnya kita ngaji, Tuhan itu siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Dengan misalnya perbandingan Tuhan itu siapa? Yang lahir di bumi tahun sekian. Enak mana cara kita menerima itu? Kan keren yang menciptakan langit dan Tuhan itu siapa? Yang ada sebelum langit dan bumi. Dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi. Keren mana? Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun. Nggak mati, jadi tontonan kan terus nggak keren. Punya Tuhan kok seperti itu. Nah ini yang katanya Syekh Abdul Haddad. Kalimat ini sahlatun qoribah. Ya kalimat ini pula yang kita dilatih la ilaha illallah kalimat haqqin aliyah nahya wa aliyah namut wa aliyah nub'at atau wa biya nub'at insyaallah ta'ala minal amin. Nah, saya sebetulnya tadi datang itu tidak ingin menjelaskan ini, tapi tadi kata Pak Fatullah, ilmu itu kalau dikaji tambah hari tambah mudah, karena perangkat untuk menemukan bulan itu misalnya nggak rata itu gampang sekali. Pakai teori pemandangan ya bisa, pakai teori gambar juga. Kalau teori pemandangan tadi, kalau kita bisa melihat mobil 2 meter masih kelihatan 2 meter, itu dengan jarak berapa masih orisinil seperti itu. Tambah jauh, tambah ada kelihatan, tambah jauh. Nah ternyata setelah 5 kilo misalnya tidak kelihatan. Berarti untuk jumlah 2 meter hilang per 5 kilo. Nah, berarti kalau bulan masih kelihatan segitu, berarti jarak kita dan bulan kira-kira sekian ribu kilo. Itu bisa dihitung, itu tanpa teknologi. Makanya sebetulnya teknologi itu nyumbang itu nggak sampai 30%, yang paling banyak ya sains tadi, pengetahuan itu yang ya, tadi orang menemukan pesawat itu kontribusi terbesar tetap pengetahuan. Misalnya pesawat dari bahan ini kalau kecepatan sekian kena angin pecah enggak, tetap
Ketahuan yang menopang itu. Teknologi kan paling mengantar supaya pesawat kecepatan sekian, didorong mesin sekian. Nah, pesantren seperti kita ya, saya ini Mbah begitu bapak saya, begitu saya kiai. Itu sekali alim, yang alim betul itu ya alim betul. Ya karena memang yang repot nih yang agak-agak dukun itu ya ribet. Kita rambutnya gondrong, terus terkenal gak pernah mandi. Nanti ada orang tertentu tertarik minta doa. Ini yang ribet ini, susah ini sertifikasinya susah ini karena. Tapi kalau kita ini di pesantren yang toro sertifikasinya jelas. Berani jadi Gus harus bisa baca mungkin gitu. Berani jadi kiai harus bisa baca Wahab. Aturan mainnya jelas kalau di yang repot itu yang sebagian itu aturan mainnya ada. Ya jelas promosinya itu pernah datangi menteri loh, pernah datangi wah ya ribet kalau ukuran keren tuh didatangi apa? Menteri atau kecil. Saya teruskan ya karena ilmu itu harus menyelamatkan kita sampai di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyifati Allah itu az-zahir, zat yang begitu jelas. Itu kalau kita kan begitu jelas padahal nggak bisa dilihat terus kita sendiri tidak pernah melihat. Tapi eksistensi Tuhan sebagai Tuhan itu al-wajibil wujud. Itu jelas sekali karena nggak mungkin sesuatu yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud. Kenapa harus awal? Masa pencipta datangnya terus juga harus bakok itu abadi atau al-akhir kalau dalam bahasa Quran. Masa zat yang superior kemudian kalah sama yang diciptakan. Berarti nanti ada kekuatan besar yang mengalahkan Tuhan. Ya kan ya aneh, kekuatan ini dalam kendalinya kemudian Allah kalah kan tidak mungkin. Makanya disebut al-akhir. Allah pasti ada yang mengalahkan. Terus diantaranya lagi disebut qiyamuhu binafsihi. Kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum. Zat yang berdiri sendiri. Gak boleh Tuhan butuh yang lain. Kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang tidak usah jadi Tuhan lah kalau masih butuh yang lain. Sehingga karena kekuatan ini, saya ulang lagi, karena kekuatan ini, ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss, di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas muslim, itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial. Saya nggak pernah tertarik sama Tuhannya negara itu, karena dihitung-hitung tadi Tuhannya mesti keren kita gitu. Nah ini cerita ke saya Abdul Haddad, kata Abdul Haddad, kamu udah usah khawatir lah mati Islam murtad atau jadi ateis itu, karena penjelasan tauhid Islam itu begitu jelas. Jadi by design manusia itu pasti nerima tauhid kira-kira gitu. Jadi ini pentingnya ad-dhahir. Jadi Allah itu begitu apa? Tapi Allah juga mensifati dirinya al-batin. Nah, al-batin itu gak mudah dikenali. Kenapa? Karena tubuh kita desainnya ini profan, tubuh kita tidak sempurna, rentan. Nah tentu sesuatu yang tidak sempurna ini tidak bisa melihat zat yang super apa? Kita bisa rusak sementara Allah. Nah karena alasannya tubuh kita ini didesain untuk rusak, maka di surga itu keyakinan para ulama orang bisa melihat Allah karena desain tubuhnya sudah dirubah dari desain profan menjadi keabadian. Sehingga di sini terus ada kelayakan melihat. Itu pun tetap min ghairi kaifin walan hisor, tetap ya bisa melihat tapi corong Jawa itu kecelok melihat tapi tidak sampai paham. Karena bagaimanapun Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Bagaimanapun Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada padanya. Jadi makanya Allah punya sisi al-dhahir bisa dikenali sekali. Kenapa ya? Isbatusna ini wal arba'ah ila ma la nihayata laha itu isbatul far'i ilal. Saya punya kitab satu paket diajar Mbah Mun, kitab Al-Fusurul Hamidiyah. Itu yang ngarang itu ya kayak kelihatan ngawur, tapi ngawurnya orang alim. Jadi di situ ada gambar, gambarnya itu gak jelas. Mungkin penangarangnya juga gak bisa gambar kayak. Wah bulat tuh, benang bulat ada, gambar gunung ada, gambar yang tambah ngawur ya banyak sekali. Gambarnya itu gak ada yang jelas. Tapi dari gak jelas itu dia bilang gini, gambar yang bulat ini, yang gak jelas ini, tetap kamu punya rumus kan, itu dimulai dari satu titik. Mau gambar gedung tingkat 5, mau gambar hutan ada harimaunya, tetap dimulai dari satu titik. Ya alam raya ya seperti itu, mau ada Mars, mau ada Jupiter, tetap dimulai dari satu titik. Ya, ini namanya nuqtatul wujud, titik kewujudan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ketika kita ngaji, ketika di pesantren dulu, penjelasannya adalah Al-Quran, maknanya dipadatkan di Fatihah.
Fatihah dipadatkan Bismillah, Bismillah dipadatkan di titiknya ba. Ya, titik ba ini dianggap titik awal wujud. Jika nama kana wa biyakunu mayakun. Kira-kira Allah mentitahkan karena saya semuanya yang ada dan karena saya yang mau ada bisa saya ada. Itu sirinya ya. Jadi menerangkan tauhid itu pakai gambar. Gambarnya keliru sekali lah kalau dalam orang seni mesti melihat gak seni. Karena dia gak butuh gambarnya, butuh mau menjelaskan bahwa dunia sebanyak ini, bahwa alam raya sebanyak ini tetap dimulai dari satu. Sehingga di sini ada tauhid qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan terusnya. Nah, saya mohon lewat penjelasan ini ya, baik orang yang ahli teknik maupun ahli medis, ahli apa saja, tolong latihlah memberi penjelasan yang mudah, sehingga agama ini mudah juga. Sehingga kalau ini dijelaskan secara mudah, beragama itu jadi gampang. Makanya ciri utama agamanya orang-orang baik itu satu, man radiya billahi robba. Radiya itu senang banget. Kenapa senang banget? Karena memang agama ini nyaman, indah. Jadi datang dengan kebenaran yang mudah dicerna. Coba kalau agama ini datang dengan cara misalnya kamu harus menunggankan ini, dan kita tahu itu lahirnya di bumi. Ada yang ganjil. Oh, Tuhan sama bukunya dulu begini ini gimana ini? Kan pusing. Buat Anda profesor nggak punya, nggak bisa jawab itu. Jadi kalau Tuhan itu adalah yang ada sebelum langit dan bumi kan, ya iyalah masa Tuhan terlambat datangnya kan, terus enak gitu menerimanya itu. Makanya diantara kekalahan Fir'aun berdebat, ya Nabi Musa ya Nabi lah, ya proses ya. Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun, wama Rabbul Alamin, Tuhan kamu itu siapa? Jawabnya Nabi Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Itu Fir'aun masih bisa ngeles. Saya jalan-jalan kemana-mana, yang dituhankan saya, berarti yang Tuhan ya saya dong. Ma'alim tulakum min ilahin apa? Ghairi kata. Soal Tuhan kamu di langit, begini kata Fir'aun. Haman dipanggil, Haman bikinkan piramida yang paling tinggi. Saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa bingung kan? Padahal kalau naik piramida nanti Fir'aun pun tidak bisa melihat Allah kan? Wong yang Nabi yang kiai aja gak bisa melihat, apalagi Fir'aun. Padahal celakanya ketika dia tidak melihat Allah, dia akan mengatakan Allah itu tidak ada, ribet kan? Itu penjelasan tentang Tuhan ini sebetulnya sudah absolut lah. Rabbus samawati wal ardi, Tuhannya langit dan bumi. Tapi itu gak ngefek, di perdebatan gak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Musa bilang gini, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sing nuhani buyutem. Wah kaget, pengawal. Pengawal-pengawalnya langsung beriman meskipun secara sirron, secara rahasia. Quran pengiran berarti buyutnya rasi pengiran. Kan pengirannya putu nih, berarti buyutnya wah ribet kan? Ya kalau Fir'aun Tuhan, bapaknya tambah Tuhan kan, mbahnya buyutnya. Akhirnya kata pengawal Fir'aun, geblek tenan Fir'aun. Artinya apa? Kadang argumentasi yang sudah benar, yaitu Tuhannya langit dan bumi kan ya benar lah. Tapi itu tidak ngefek di perdebatan, tidak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Rabbukum wa rabbu abaikumul awwal, yang nuhani nenek moyang. Orang mulai mikir kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu nenek moyangnya Tuhannya siapa? Ini seninya, makanya diantara syarat Nabi, jadi Nabi itu sidik, amanat, tabligh, patronnya itu ada kecerdasan. Dulu Nabi ya sering dibully, jangan kira Nabi itu gak sering dibully, sering juga Pak Rektor. Jadi ada unta itu kena kudis. Kudis itu ya jenis penyakit menular. Nabi dengan teori tawakalnya, Nabi itu punya dua teori, kadang pakai teori tawakalnya, kadang pakai teori preventif. Hanya Nabi pernah ngendikan kalau ada penyakit menular di situ, kamu jangan di situ. Pakai teori preventif, tapi kadang Nabi pakai teori tawakal. Nabi menghentikan la adwa wala tiarun, tidak ada penyakit menular. Orang-orang yang ya usil lah kira-kira gitu, ada unta kena kudis dijejerkan yang waras, ternyata yang waras ikut kudisen lah, ikut sakit. Orang ini ya Rasulullah ini saya jejerkan, ternyata yang nggak tertular jadi tertular, padahal engkau bilang nggak ada penyakit menular. Tapi jawabnya lucu, paman akdal awalah, kalau yang pertama ini tertular siapa? Ya dikira Nabi itu kalah karena melihat unta yang kedua. Ternyata Nabi enggak, ketika dipanggil ya Rasulullah ini unta agak kudisen, tak jajarkan yang kudisen, ternyata ikut kudisen. Berarti penyakit itu
menular. Tapi Nabi jawabannya faman adal awal. Lalu yang kena penyakit pertama tertular oleh siapa? Wah itu asli dari Allah. Ya maksud saya seperti itu kan. Nah itu yang dikatakan fatona. Jadi Nabi itu harus punya sifat apa? Fatona. Karena dengan kecerdasan itu Nabi bisa berargumentasi. Kayak tadi, ketika Fir'aun dikatakan Allah yang menuhani langit dan bumi, Fir'aun masih mengklaim dia Tuhan. Karena di mana-mana dia dituhankan. Nah ketika diingatkan bahwa kamu anak seorang manusia, punya bapak, punya kakek, punya buyut, punya cangkah kalau bahasa Jawa. Lalu kalau kamu yang Tuhan, dan Tuhan dimulai Anda, lalu bahwa kamu Tuhannya siapa? Tidak bisa jawab kan? Makanya banyak punggawa yang saat itu iman. Jadi iman itu bisa menghujam kepada siapa saja termasuk yang orang-orang topnya Fir'aun. Sehingga ketika Fir'aun rapat Musa harus dibunuh besok, tangkap besok. Sebagian mereka itu membocorkan informasi itu. Datang ke Musa, tadi malam kita ikut rapat, keputusannya ada dibunuh, maka larilah kamu. Itu barokahnya iman. Artinya ya karena logika Musa lebih masuk akal ya mereka lebih percaya sama Musa. Jadi gara-gara profesi ya tetap berjalan yang mulai ribet dunia. mulai ribet. Makanya kamu jangan tanya kaifa hukmul mukmin sing yukhfi imanahu, bagaimana hukumnya orang mukmin yang menyembunyikan imannya demi aman. Ya tidak usah kamu jawab, kalau kamu jawab boleh ini kok kayak pecundang, kamu jawab haram pernah terjadi. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu iman. Ini khazanah ya, jadi saya mohon mengkaji Islam itu harus dengan sisi-sisi yang bisa dipahami orang pintar juga orang tua. Kata Imam Ghazali banyak, karena hada din itu harus dipahami orang pintar juga orang tua. Terus contoh yang paling populer tentu sering saya utarakan masalah iddah. Iddahnya orang terceraikan itu 3 kali masa suci. Kalau menurut Abu Hanifah 3 kali masa haid. Orang pintar tahulah kalau perempuan sedang haid, menstruasi pasti sedang tidak hamil. Sehingga kalau dia sudah haid 3 kali ada kepastian tidak hamil. Kalau tidak hamil artinya apa? Tidak ada sperma dari zaut awal, suami pertama yang jadi anak dia. Padahal tujuan itu adalah nanti kalau di hubungan suami istri sama suami kedua jelas anaknya suami kedua. Tapi kalau andaikan tidak ada iddah kan malam hubungan suami istri, pagi bentrok cerai, terus kawin. Hubungan suami istri lagi terus nanti anaknya itu anaknya siapa? Kan nggak jelas. Kalau sampean bisa klaim lewat DNA juga mungkin secara ilmu objektif Pak Rektor. Masalahnya juga bisa disuap kan? Saya sering dibantah orang-orang itu. Wah Gus DNA itu otoritatif, karena begini nggak mungkin bohong kan? Ya DNA-nya nggak bohong, pegawainya bisa disuap kan? Kayak nggak tahu manusia apa nggak tahu Indonesia nggak tahu terus. Yang sensitif, mulai wilayah sensitif. Ya, kayak nggak tahu manusia apa kayak nggak tahu Indonesia. Manusia aja ya sudah. Kayaknya Anda sangat nasionalis. Jadi ribet kan? Maka dianjurkan ada iddah. Dengan iddah selesai berarti benar-benar perempuan ini baru atur rohmi, rahimnya steril dari unsur mani, zaut, wah. Dan kalau 3 kali masa suci itu artinya apa? Kira-kira 3 bulan. Kira-kira. Kalau mutallaqat ya tarabbatna bi salah satu apa? Pertanyaannya kalau 3 bulan, andai kan tidak pakai teori ilmiah, menstruasi itu sudah teori ilmiah. Ada yang tanya ke saya, Gus kenapa harus sampai 3 kali, padahal menstruasi pertama pasti sudah ada hamil. Saya jawab, menstruasi pertama itu namanya keluar darah. Tidak ada jaminan kalau itu haid, bisa saja keluar darah karena kaget, karena kecelakaan, karena apa. Sehingga kalau misalnya perempuan diceraikan, Gus saya sudah haid. Yang jamin kalau itu haid siapa? Maksudnya keluar darah dengan makna tidak hamil. Bisa saja keluar darah kali ini faktor kaget ya atau faktor kecelakaan. Tapi kalau sampai 3 bulan karena per bulan haid sekali, itu meskipun haidnya keliru. Haid keliru itu misalnya sebetulnya itu nggak darah haid tapi darah penyakit istihadah. Kan tetap kelihatan. Masa 3 bulan nggak bleeding joro-joro? Kan mesti bentuknya tubuh sudah. Artinya kata ulama-ulama, agama ini nggak bisa hanya mengacu ilmu. Kalau mengacu ilmu haid sekali sudah cukup. Tapi kenapa harus 3? Karena 3 kali orang awam tahu semua kalau itu sedang hamil atau tidak. 3 bulan dari dicerai kan kelihatan kalau hamil ya bentuk tubuhnya sudah rubah, kalau enggak
Artinya agama ini harus agama yang mudah dipahami orang pinter, juga dipahami orang yang tidak. Kayak tadi bulan tadi, saya juga gak ngira kalau orang goblok jadi pinter. Jadi ini cerita ya, jadi supaya kita meskipun di lembaga kampus, di lembaga modern, jangan lupa tradisi kebodohan ya diabadikan, karena bodoh kadang ya penting. Makanya kalau cerita di dunia wali itu kadang Anda boleh gak terima cerita ini, tapi Anda harus percaya kalau kekuatan Allah itu tidak terbatas. Kenapa orang Madura begitu mencintai Kiai? Sebenarnya niatnya ya agak baik, tapi ya baik tapi baik. Ada santri itu Madura, dia saking percaya sama Kiai itu ya khidmah, kita masakan Kiai pokoknya waktunya diberikan semua tuh. Dan dia nggak pernah ikut ujian, apalagi ujian kelulusan disertasi dokter nggak pernah. Kalau sekolah nggak pernah ikut ujian. Juga ya saya ridho jadi orang bodoh, sebenarnya ikutin dengan. Suatu saat orang ini mati, kiainya tuh pusing, mati. Jadi di dalam alam mimpi itu, kamu boleh gak percaya, nggak wajib percaya memang. Ini kan ada akidah, jadi tidak wajib percaya. Ditanya sama malaikat, Marab juga, Tuhan kamu siapa? Jawabannya lucu, maksud kamu itu gimana? Gimana-mana tanya sama orang pintar, orang bodoh kok kamu tanya? Pusing kan malaikatnya. Gimana-mana namanya tanya, itu ya sama orang pintar, masa orang bodoh? Yang benar aja kamu. Makanya bodoh ini ya senjata, makanya ini kita kalau pintar ya alhamdulillah, kalau bodoh ya alhamdulillah. Bodoh itu penting. Kalau negara ini tidak makmur, yang disalahkan mesti para rektor. Sebenarnya apa ada rektor kalau nggak solusi bagi bangsa ini? Orang bodoh pasti nggak disalahkan kan? Nanti kalau ada hisab, kenapa Indonesia carut marut? Yang dipanggil Allah itu menteri, rektor, pasti. Apa kontribusi Anda sebagai orang pintar, sebagai profesor, sebagai orang bodoh aman? Santai, nggak kena panggilan kan? Karena Anda harus bertanggung. Maksudnya terus malaikat tanya. Lalu yang pintar siapa? Yang di atas itu, kiainya yang nalkin itu di atas itu. Walhasil kiainya itu karena wali itu juga. Jom bodoh kok terus nganti wis mati. Bodoh kok kamu bawa sampai. Jadi kadang orang bodoh itu ya pintar tapi malaikat kamu itu gimana? Gimana-mana tanya itu sama orang. Orang bodoh kok kamu ribet kan kalau sudah ketemu seperti itu. Nah, Nabi juga sering ngalami dialek sama orang bodoh. Kadang Nabi yang ngalah, kadang logikanya orang bodoh itu lebih gampang. Ada orang pencari dok semacam kayak biawak, tapi tidak biawak kayak semacam itu. Ketemu Nabi, kamu tahu kalau saya ini Rasulullah. Tahu. Kamu harus iman kalau saya ini Rasulullah. Hatta yu'mina laka hadzal dok. Ya kalau hewan ini iman sama kamu ya saya iman. Ribet kan ukurannya itu. Untung Nabi betul. Nabi tanya, dok, kamu tahu kalau saya Rasulullah? Doknya saat itu bisa bicara, asyhadu annaka Rasulullah, itu baru iman. Imannya tanya, kenapa kamu iman sama Rasulullah? Hewan aja tahu kalau dia Nabi, apalagi manusia. Sehingga di masyhur itu di acara-acara kita kalau buat bual ghazala ya syadani laka bir risalah itu. Buat bual ghazala ya syadani laka bir risalah. Sehingga kekeliruan kita, saya sering ngomong di mana-mana, masyarakat Indonesia mayoritas dia tetap yang nggak pintar. Orang Islam mayoritas yang nggak pintar. Kalau orang nggak pintar itu diabaikan, sehingga mereka tidak jadi energi yang luar biasa untuk mengawal Islam, untuk mengawal Indonesia. Itu keliru menurut saya. Menurut saya orang-orang yang nggak pintar itu punya nurani. Zaman kita dijajah Belanda, itu tidak semua orang rektor, tidak semua orang profesor, tidak semua orang kiai, tidak semua orang alim. Mereka orang-orang yang nggak terbatas, tapi tetap tahu caranya melawan apa? Melawan. Karena manusia ini diciptakan itu sudah punya pengetahuan. Seperti mukadimah dibaca Pak Rektor, Iqra wa rabbukal akram alam alamal insana malam. Jadi bawaan manusia itu akan tahu untuk sesuatu yang perlu diketahui. Itu dia orang bodoh. Tahu lagi meskipun mereka orang apa? Jadi ini Islam datang yastawi istifadul tidak istifadul syariah arrijal wasiyah, bahwa ukuran kebenaran itu adalah
siapapun mudah tahu bahwa angka 2, angka 3, angka 5 itu adalah far'ul wahid, cabang dari angka al aslu wal wahid, yang asli adalah angka dan satu ini harus satu. 0, itu ditemukan untuk setelah ada angka 1, jangan keliru kamu. Tanpa ada angka 1 tidak ada 0, 0 ada gunanya kalau ada 0. Misalnya ada orang bilang, tapi kan ada 0,5, itu tetap saja harus ada angka 1, tidak bisa. Kamu bayangkan 0,5 kan karena ada 1. Nah, artinya apa? Kamu bilang separuh dari 1. Tapi itu pun karena sudah ditemukan nanti. Makanya kalau dalam matematika Arab, mungkin di sini banyak orang Islam. Kalau matematika Arab itu mudah sekali kok. Orang Arab itu nggak mau bilang 2,5. Misalnya zakatnya tijarah itu 2,5. Itu kan kalau kita zaman SD kan garap porogatif. Orang Arab nggak mau. Saya pernah kecepatan garap matematika yang ahli matematika sama saya itu cepat saya. Karena saya pakai matematika bodoh. Justru itu gampang. Kalau orang Arab cara berpikir gini, kalau bilang 2,5 itu rubul usur, apa? Rubul usur. Dari rubul usur gini, 1/4 dari 1/10. Jadi misalnya 100 1/10-nya berapa? 10. Setelah 10, 1/4-nya berapa? 2,5. Jadi bertahap, rubul usur. Jika misalnya 1 juta kan angkanya nolnya kan 6. Kalau kamu porogapit 2,5 kan kosong kan dia porogapit. Kalau orang Arab gampang, 1 juta 1/10-nya berapa? 100. 1/4-nya 25. Berarti 2,5-nya 1 juta 25.000. Orang Arab bilangnya rubul usur. 1/4 dari 1/10. Jadi di 1/10-kan dulu baru di 1/4. Jadi lebih cepat. Sampai pakarnya tanya, Gus kok bisa gini? Wah, aku anak kiai ngawur. Saya ini, makanya banyak orang pesantren itu pintar matematika. Sebetulnya matematika yang model ya sebetulnya kayak agak model bodoh. Tapi itu gampang, orang awam gampang. Kalau kita kan enggak, misalnya zakatnya zuhur, zakatnya tanaman itu 1/10 atau 1/20. Kalau orang Arab enggak mau 1/10 atau 1/20. Berarti kalau 100 ton atau 100 kintal berarti berapa? 10 atau 5 kan? 1/10-nya 100 berapa? 10. Kalau 1/20-nya 5. Kalau hitung-hitungan di fiqh zakat orang modern kan 1/10 atau 1/20. Kalau orang Arab nggak mau bilang gitu. Zakatnya zuhur itu al-usyur 1/10. Berarti per 100 ton misalnya 10. Atau nisful usyur, separuh dari 1/10. Jadi nggak mau bilang 1/20. Usyur atau nisful usyur. Gampang mana juga? Ya kan, usurnya kan 10. Kalau nisful usur 5 atau 1/20. Daripada gawe porogapit seruat. Jadi kita ini yang kelihatan goblok matematikanya ya pinter juga gitu. Meskipun dia tetap goblok karena ada anak uni gitu. Jika di pondok itu ya dulu diajarkan faraid, falak itu ya gampang sekali karena memang hitungan Arab itu. Kalau bilang 2/3 itu sulusan ya Pak. Jadi 6. 2/3-nya 6 berapa? 6 sulusnya berapa? Sepertiganya 2. Nah, sepertiga itu sepertiga 2 kali. Berarti berapa? 4. Ya, 6. Itu 2/3-nya kan? Pokoknya bahasa Arabnya sulusan. Kalau orang terjemahnya berapa? 2 kali sepertiga. 2/3. Sulusan itu 2/3. Jadi kalau orang Arab bilang nggak 2/3, sulusani. Sepertiga 2 kali. Jadi 6 di sepertiga dulu 2. Ya 2 itu 2 kali. Berarti berapa? 4. Jadi itu. Nah Quran itu ya kira-kira jadi kelihatannya goblok, tapi itu pinter. Yang porogapit kelihatannya pinter, tapi tidak pinter. Ukuran orang pinter yang mempermudah yang sulit, jangan mempersulit yang mudah kan. Makanya saya bilang ini yang pinter yang mana. Nah, saya kembali lagi ke tadi. Agama ini datang dengan sulit. Sampai matematika yang katanya sulit. Matematika Islam itu mudah sekali karena tadi misalnya harus 1 miliar zakatnya 2,5% berapa? Kan pusing kan? Tapi kalau kamu pakai teori rubul usur 1 miliar, usurnya 100
juta, seperempatnya 25 juta, berarti per 1 miliar. Gampang mana itu sama ngomong itu. Nanti ada yang nyeleduk gampang kalkulator terus. Ya ribet lagi kan kalau kalkulatornya pasti hilang. Atau pasti pakai anaknya belajar daring ribet kan HP-nya. Jadi ini cerita ya. Jadi seperti yang kita katakan Pak Rizal tadi, sebetulnya ciri utama ilmuwan atau ulama atau profesor atau dokter jangan yang muda itu, yang sulit itu menjadi apa? Mudah yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sehingga kata Imam Alam, dia menjadi wali besar karena belajar tauhid. Yang dari belajar matematika tadi, dari matematika dia tahu bahwa angka berapapun jumlahnya itu nisbat ilal wahid, semuanya nisbatul far'i ilal asli, semua itu cabang dari satu. Alam ini kayak apa besarnya, apa Mars ada tetap semuanya nisbatnya ke Allah adalah nisbatul far'i ilal asli, semua itu diciptakan oleh pokok yang itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih wa jazakumullahu khairan.